Hei, kalian sedang apa? Petik Anek, melihat El dan Caka yang terlihat sangat intim, menempel pada sudut ruangan dengan tubuh yang saling menempel, bahkan jas Caka ada pada tubuh wanita itu, mereka seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Anek terperangah, merasa tak percaya, tetapi detik selanjutnya dia mengangguk paham apa yang sedang dilakukan oleh kedua orang dewasa itu. Tetapi masalahnya adalah tempat mereka bercumbu, apa mereka tidak ada modal untuk menyewa kamar, sampai melakukan di situ. Apalagi dia membawa Jenny dan Ziel bersamanya. Jenny yang melihat itu langsung menutup kedua mata putranya, agar tidak melihat adegan tak senonoh itu. Sementara Ellie hanya menundukkan kepala, tak ingin ikut terlibat dengan perdebatan yang akan terjadi. Anek menatapnya lang, memberikan sorot mata itu pada Caka dan El secara bergantian. Kalian ini seperti tidak punya uang saja, sana pergi ruanganku kalau mau itu, jangan di ruangan terbuka seperti ini. Kalian pikir kantorku ini tempat apa? Cetus Anek sambil menahan pintu lift. Mendengar itu, sontak saja keduanya langsung saling tatap dengan bola mata melebar. Lalu cepat-cepat keduanya menjauh dari tubuh masing-masing. El dan Caka sama-sama meneguk ludah, mereka benar-benar seperti maling yang tertangkap basah. El melirik Caka yang tengah merapikan dasinya, lalu melangkah keluar, disusul pria tampan itu. Wajah mereka sama-sama tak bisa dikondisikan. Pipi El merah merona karena merasa malu, sementara Caka tampak pias, padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Maaf, Tuan, saya bisa jelaskan kejadian tadi, ucap Caka yang tidak ingin Anek salah paham dengan mereka berdua. Kedua netra Anek menyipit, dia mengusap pangkal hidungnya. Apa maksudmu? Jangan bilang kamu tidak ingin tanggung jawab setelah melakukan sesuatu pada adikku. Karena sebejat-bejatnya Anek, dia tidak pernah membiarkan anak condanya menerobos masuk ke dalam sarang yang belum semestinya. Apalagi sampai membuat anak orang hamil, lalu lepas tanggung jawab begitu saja. Ucapan Anek langsung membuat Caka gelagapan, tanggung jawab apa, mereka saja tidak melakukan apa-apa. Tuan, tidak seperti itu, saya dan Nona El benar-benar tidak melakukan apapun, kami hanya salah paham. Anek terlihat tidak terlalu peduli dengan penjelasan Caka, dia memutar bola matanya jengah, lalu mengibaskan tangan, meminta Caka untuk menyingkir. Terserahlah, tapi kalau sampai terjadi sesuatu padanya, aku orang pertama yang harus kamu hadapi. Tegas Anek dengan intonasi yang tak main-main. Caka tampak menundukkan kepalanya, tak mampu untuk membantah lagi ucapan sang tuan. Dia tahu bagaimana pria ini menjaga adiknya, dan dia tidak akan marah akan ancaman itu, toh dia tidak melakukan apapun pada El. Dan hal tersebut, lagi-lagi membuat Jenny melihat sesuatu yang lain dari diri Anek. Sebenarnya pria itu adalah pria yang penyayang, tetapi sikapnya saja yang menyimpang. Anek sudah hendak melangkah, tapi El menahan dengan mencekal pergelangan tangan Anek. Kak, tunggu. Membuat Anek menghela nafas panjang, dia berbalik dan menatap El yang mencebik. Kedua tangannya kini bertolak pinggang. Apalagi, terserah kamu mau ciuman-ciuman dengan Caka, aku tidak akan memberitahu Mommy dan Daddy. Ujar pria tampan itu dengan sedikit ketus. Ish, apa sih? Aku tidak mau membahas itu. El membalas ucapan Anek tak kalah ketus. Lalu apa? Tak langsung menjawab, El justru melirik ke arah Jenny dan bocah tampan yang berdiri di belakang sang kakak, bahkan ada babysitter pula. Siapa, Kak? Tanyanya dengan sorot mata penasaran. Karena baru kali ini, El melihat dua orang itu. Anek ikut melirik ke arah Jenny dan Ziel. Baru saja dia ingin menjawab, Ziel lebih dulu berlari ke arah El yang sedari tadi terus dia perhatikan. Wanita cantik yang terlihat seperti boneka Barbie di matanya. Hello, Auntie Barbie. Aku Ziel, dan itu momiku, ucapnya mengenalkan diri sambil menunjuk Jenny, membuat El tersenyum. Dia suka anak kecil yang tidak malu-malu seperti Ziel. El berjongkok lalu mengusap puncak kepala Ziel. Hai, Ziel. Aku El, adiknya Kak An, kamu tampan, dan momimu juga cantik. Tentu saja, Mommy Ziel memang cantik,
Dedi saja suka pada Mommy. Tapi Aunty juga cantik, Aunty seperti boneka Barbie. Mendengar itu, Elle langsung terperanjat kaget. Raut wajah wanita itu kembali berubah. Bukan karena Ziel yang memujinya seperti boneka Barbie, tetapi panggilan bocah tampan itu pada sang kakak yang membuatnya tiba-tiba tak bisa bernafas dengan leluasa. Dedi? Apa maksudnya Dedi? Aku akan memberitahu Mommy dan Dedi tentang ini, cetus Elle. Dia sungguh tidak percaya, kakak yang selama ini dia banggakan justru bisa bersikap jahat seperti itu. Dan hal itu membuat Anek langsung membulatkan kelopak matanya. Dia menatap Elle yang sudah merogoh ponsel dari balik tasnya. Apa yang ingin kamu katakan pada mereka? Cegah Anek, menatap tajam pada sang adik, wanita ini pasti salah paham dengan panggilan Ziel padanya. Elle tidak mau dengar ucapan Anek, dia menepis kasar tangan kakaknya untuk meneruskan niat menghubungi Ken dan Zoya. Eliana. Anek terpaksa menarik tangan Elle agar menjauh, karena wanita itu tidak mau mendengarkannya. Dia tidak mau Elle ikut campur, apalagi sampai memberitahu ibunya tentang Jenny dan Ziel. Elle yang ditarik oleh Anek akhirnya berjalan terseok-seok. Sementara di dalam otaknya dipenuhi dengan tanda tanya, sebenarnya siapa wanita dan bocah tampan itu? Apa benar Anek menghamili wanita itu hingga menghasilkan seorang anak? Dengan membayangkannya saja membuat Elle merasa geram, kakaknya ini benar-benar keterlaluan. Sedangkan semua orang yang ada di sana hanya bisa menonton aksi kakak beradik itu. Jenny meraih tangan putranya. Elle bersikap seperti itu pasti karena panggilan Ziel pada Anek. Apa dia juga harus ikut menjelaskan? Mommy, kenapa Daddy menarik tangan Aunty Barbie? Tanya Ziel. Ada yang harus mereka bicarakan, sayang. Dan itu urusan orang dewasa. Ziel jangan ikut-ikutan dulu ya, jawab Jenny, memberi pengertian pada putranya. Anek baru melepaskan pegangan tangannya saat dia merasa sudah cukup aman. Elle langsung menuntut jawaban dari Anek melalui sorot matanya. Kalau sampai apa yang dia pikirkan itu benar, dia tidak akan segan menghajar Anek, berani-beraninya menyia-nyiakan seorang wanita seperti itu. Apa Anek tidak ingat, bahwa adiknya juga seorang wanita? Dengarkan aku dulu. Tukas Anek, paham kalau Elle sudah tidak sabar untuk mendengar penjelasan darinya. Elle melengos, lalu melipat kedua tangannya di depan dada. Kalau apa yang aku pikirkan benar, abis kamu, Kak. Aku akan minta Kak Bi, Kak Choco, dan Kak De menghajarmu. Bila perlu Daddy juga turun tangan, supaya kamu benar-benar kapok. Hei, apa yang kamu bicarakan? Memangnya apa yang kamu pikirkan sampai melibatkan mereka? Cetus Anek sambil memegangi lengan adiknya. Elle menepis kasar tangan Anek. Kamu menghamilinya? Dia anakmu dengan wanita itu, iya kan? Mendengar itu, sontak saja mata Anek membola. Anek gemas sendiri dengan adiknya. Belum tahu apa-apa sudah marah-marah tidak jelas. Ingin rasanya Anek menoyor kepala Elle, supaya pintar sedikit. Bahkan wanita itu berpikir sangat cetek, apa Elle tidak bisa membedakan wajahnya dengan wajah Ziel, sampai dia dituduh menghamili Jenny dan menghasilkan bocah tampan itu. Astaga, Eliana. Pikiranmu itu terlalu jauh, aku tidak mungkin sebejat itu meninggalkan benih yang aku tanam. Ketus Anek sungguh tidak bisa lagi mengontrol suaranya, karena ucapan Elle. Bahkan merasakan semangkanya saja belum. Lalu mereka itu siapa? Kenapa anak itu memanggilmu Daddy? Bukankah panggilan itu hanya untuk seorang anak pada ayahnya? Tanya Elle sengit, masih berusaha mempertahankan tudingannya. Pria tampan itu mendelik, dia melirik ke arah Jenny dan semua orang yang ada di sana. Yang dilirik kompak membuang muka, pura-pura tidak melihat. Sementara Anek menghela nafas panjang. Dia memegangi kedua bahu Elle, dan menyuruh wanita itu menatap ke arahnya, agar Elle bisa melihat kesungguhan yang ada di dalam sorot matanya. Asal kamu tahu, dia itu sekretaris baruku, dia janda, dan anak itu adalah anaknya. Dan setelah dia bertemu aku, dia menganggapku sebagai ayahnya. Lalu apa aku harus menolak keinginan seorang anak kecil yang bahkan tidak tahu apa-apa? Begitu maksudmu?
Jelas Anek panjang lebar, berharap wanita bak berbi hidup ini mencerna ucapannya dengan baik. Mendengar itu, kedua alis El saling bertautan. Kamu pikir aku percaya kalau dia hanya seorang sekretaris? Bahkan kamu membiarkan seorang anak kecil dan babysitternya datang. Ini sama sekali bukan sifatmu. Pokoknya aku mau bilang pada Mommy dan Daddy. Anek menarik nafas dalam-dalam, lalu mencengkram bahu El dengan cukup kuat. Eliana Sancha, jangan berbuat macam-macam. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Mendengar itu, senyum El mengembang, dia melepaskan kedua tangan Anek dari bahunya. Dia menatap dengan tatapan mata licik. Sedari tadi dia sengaja menekan Anek. Bantu aku mendapatkan Kak Caca, maka rahasiamu aman, bisik El sesuai dengan otaknya yang penuh obsesi tentang Caka. Anek mendengus, ternyata tak hanya dia yang memiliki otak picik untuk mendapatkan sesuatu. Ternyata adiknya pun sama. Mereka benar-benar kembar selaras dan seirama. Bagaimana? Kalau tidak aku benar-benar akan mengadukanmu. SSTTT. Anek langsung membekap mulut El dengan satu jarinya. Diamlah, aku akan melakukannya, tapi jangan memaksa kalau memang dia tidak mau denganmu, cari pria lain saja. El menganggukkan kepala, setuju-setuju saja dengan ucapan kakaknya. Siang itu, mobil melandas ke jalan raya, di belakang kemudi ada Caka, sementara di sampingnya si cantik El yang terus tersenyum sumringah. Dan jangan lupakan ketiga orang yang terlihat seperti keluarga bahagia di belakang sana. Lengkap dengan babysitter yang sudah seperti nyamuk di antara mereka. Seperti rencana awal, mereka semua ingin makan siang bersama di restoran terdekat, tetapi karena ada sedikit gangguan, membuat rencana tersebut jadi tertunda. Tanpa menunggu lama, mobil yang dikendarai oleh Caka sampai di sebuah restoran mewah. Semua orang lantas turun secara bersamaan. Senyum El sama sekali tak tertanggal, sebelum melangkah dia lebih dulu menggapai tangan kecil Zil yang saat itu hampir digandeng oleh Jenny. El tersenyum ke arah Jenny untuk meminta izin, dan Jenny langsung mengangguk, mengiyakan keinginan El yang terlihat dari sorot matanya. Zil, ayo masuk sama Onti, ajak wanita cantik itu, dan Zil tersenyum kegirangan. Dia suka pada El yang cantik seperti Barbie. Mereka melangkah bersama, persis seperti adik dan kakak. Dan hal itu disaksikan dengan nyata, semuanya terlihat jelas di mata Jenny, bagaimana El menyukai putranya. Tidak adik, tidak kakak, sukanya main sikat-sikat saja. Mengingat itu semua, Jenny lagi-lagi mengulum senyum, hingga tak sadar pinggangnya sudah diapit oleh Anek. Dia sedikit terperanjat, tetapi tubuhnya sudah terseret oleh dorongan pria tampan itu. Jenny sontak mendelikkan matanya. Tuan, Anda jangan macam-macam. Cetus Jenny sambil menabok lengan Anek yang melingkar sempurna di pinggangnya. Namun, Anek tidak menerima penolakan. Tangan kekarnya membawa tubuh ramping itu bersamanya hingga mereka masuk ke dalam restoran. Kita tertinggal, Nona Jenny, jadi aku terpaksa menyeretmu. Aku tidak suka buang-buang waktu. Di sana Anek baru melepaskan Jenny dengan senyuman yang terlihat sangat menawan. Namun, bukannya terpesona, Jenny justru membuang wajahnya. Tak ingin bersitatap dengan Anek, yang ada dia malah kesal, dan ingin selalu marah-marah. Kalau saja Anek bukan bosnya, mungkin dia sudah tarik urat, hingga darah tinggi untuk meladeni ular satu ini. Setelah memesan, mereka semua makan dengan menu pilihan masing-masing, bahkan Ellie juga ikut bergabung dalam satu meja. Ziel yang saat itu duduk di samping El, membuat wanita cantik itu ingin menyuapi Ziel. Entah kenapa dia suka sekali dengan pria kecil ini, mungkin karena dia anak bungsu dan ingin merasakan memiliki seorang adik. Ziel, mau minum punya Aunty? Ini jus wortel, bagus untuk matamu, tawar El, dan Ziel mengangguk patuh, dia selalu bilang mau saja setiap El menawari sesuatu. Ziel mau, Aunty.
Apa rasanya lebih enak dari susu? Tanya Ziel, membandingkan pula dengan minuman kesukaannya, yakni susu coklat cap kaki 3. Of course. Ini minuman kesukaan Auntie, jawab El apa adanya seraya mengulurkan sedotan ke arah mulut Ziel. Wanita itu tidak sadar bahwa ada seorang pria yang senantiasa memperhatikan pergerakannya dengan senyum yang nyaris tak terlihat sedikit pun. Sementara pria itu pun tidak sadar bahwa ada sepasang mata pula yang terus mengawasi gerak-geriknya. Pulang dari perusahaan, Ellie ikut bersama dengan Jenny dan Ziel. Besok pagi, Anek berencana untuk membawa Ziel mendaftar sekolah di sekolah yang sudah memiliki standar internasional. Jenny sudah berusaha menolak itu semua, tetapi sifat Anek yang pemaksa benar-benar tidak bisa dia bantah. Masalahnya pria ini bukan siapa-siapa, lalu untuk apa bersusah payah membiayai putranya? Apakah ada alasan yang lebih mengerikan selain karena Ziel memanggil Anek dengan sebutan Daddy? Maka semua biaya hidup Ziel seolah ditanggung oleh pria itu. Oh my god. Rasanya kepala Jenny ingin pecah dengan memikirkannya saja. Sudah cukup Anek memberikan Ziel babysitter, jangan yang lainnya. Rasa pusing itu terus mendera, hingga Jenny turun dari taksi dengan menggandeng tangan Ziel. Dia hendak melangkah ke dalam rumah. Namun, jantung Jenny seperti dibuat merosot, saat dia melihat ada seseorang yang sangat tidak ingin dia temui berada jelas di hadapannya. Untuk apa lagi Michael datang menemuinya?